Reno, Laras, berhenti sekarang, ucap Panji dengan nada yang serius. Namun sebelum mereka bisa merespon, suara mencicit seperti tikus tiba-tiba terdengar dari salah satu sudut tenda. Mereka semua menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada apa-apa. Reno tertawa gugup. Lihat, itu kan cuma suara tikus kecil. Ngapain tegang? Namun suara itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Dari luar tenda terdengar suara seperti orang yang melompat-lompat. Perlahan tetapi pasti, suara tersebut mengelilingi tenda mereka. Panji duduk tegak. Kalian dengar itu enggak? Bisiknya. Langkah kaki itu berhenti tepat di sisi Reno dan Laras. Seketika tenda mereka seperti tertekan dari luar, seolah ada sesuatu yang menempelkan tubuhnya di sana. Astaga. Laras menarik Reno erat-erat dan wajah Reno yang tadi santai kini mulai pucat. Ci, itu apa, Ci? Panji tidak menjawab, ia hanya memejamkan mata sembari berdoa dalam hati. Tetapi hawa dingin itu semakin nyata. Kembali kita lihat di tenda yang lain, Kinar semakin sulit bernapas, tubuhnya kaku dan matanya terbuka lebar. Suara bisikan di telinganya kini berubah menjadi nyanyian. Agung yang sedang berdoa tiba-tiba merasakan hawa panas di tubuhnya. Ia membuka mata dan melihat Kinar kini duduk tegak. Tubuhnya kaku seperti patung, matanya kosong, menatap lurus ke depan. Kinar. Agung memanggilnya pelan, tetapi Kinar tidak menjawab. Tiba-tiba Kinar membuka mulutnya dan mulai bernyanyi tembang Jawa. Agus Welang dengan wajah bingung. Kinar, kamu jangan bercanda. Ini tengah malam loh, Kin. Kinar kini menoleh ke arah Agung, tetapi matanya bukan seperti mata Kinar. Tatapannya dingin dan senyumannya menyeramkan. Ia berbicara dalam bahasa Jawa dengan nada pelan tetapi tegas. Kowe kabeh wis wani nglanggar pantangan. Bangsaku wis murka. Saiki aku njaluk bocah iki. Yang artinya kalian semua sudah berani melanggar pantangan apa yang menjadi ketentuan di gunung ini. Sekarang semua penghuni gunung sedang murka terhadap kalian dan aku meminta anak ini. Agung kemudian cepat berdiri memegang tasbihnya dengan erat. Astagfirullahaladzim. Kemudian ia mulai membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Tubuh Kinar kemudian bergetar hebat dan ia mulai tertawa. Tawa itu terdengar tidak seperti suara manusia, melainkan lebih mirip suara nenek-nenek sedang tertawa melengking. Tanpa sadar akan apa yang terjadi di luar tenda, Agus Welang menerobos tenda berlari ke arah tenda Bagas yang di dalam tenda sendirian. Bang, Bagas, Kinar kesurupan, teriak Agus Welang. Bagas segera keluar dari tendanya dengan wajah yang tegang. Ia memanggil Agung dan mereka bersama-sama mencoba menenangkan Kinar. Namun tubuh Kinar yang kaku semakin liar dan ia mulai berteriak dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Lunga kowe kabeh. Lunga kowe teko kene. Mati we mati. Jerit Kinar, suaranya begitu keras hingga menggema di sekitar pos 2. Di saat yang sama, Reno, Laras, dan Panji keluar dari tenda mereka. Wajah Reno dan Laras pucat pasi. Bang, ada sesuatu di luar tenda tadi.
kata Reno dengan suara yang bergetar. Namun sebelum Bagas sempat menjawab, suara langkah kaki kembali terdengar dari segala arah. Kali ini lebih cepat dan lebih berat, seperti ada banyak orang yang berjalan menuju mereka. Dengar itu enggak? Coba kalian dengarkan, bisik Laras. Diam semua. Bagas berteriak mencoba mengendalikan situasi. Diam semua. Ambil lentera, kemudian kumpul di sini. Namun sebelum mereka sempat berkumpul, suara tawa perempuan yang melengking terdengar dari kegelapan, membuat seluruh kelompok membeku di tempat. Mereka sadar malam ini mereka dalam bahaya. Akan tetapi Kinar terus berteriak, tubuhnya melengkung seperti melawan gravitasi. Matanya terbuka lebar tetapi tatapannya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ia berbicara dalam bahasa Jawa yang hanya dimengerti sebagian oleh Agung. Kowe kabeh wis sembrono. Mati kowe ning kene. Bagas berlutut di samping Kinar, memegangi bahunya agar tubuhnya tidak terlalu banyak berguncang. Gung, cepat Gung, kamu tahu harus lakukan apa? Ucapnya, napasnya terengah-engah karena panik. Agung mengambil tasbih yang ia genggam dan mulai membaca doa dengan suara yang tegas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Namun setiap kali Agung membaca doa, Kinar tertawa keras, tawa yang bukan suaranya sendiri. Tawa itu menggema seperti berasal dari lebih dari satu orang. Agus Welang yang melihat itu langsung mundur beberapa langkah, wajahnya semakin pucat. Bang, ini udah di luar kemampuan kita. Kita harus turun sekarang juga. Tidak, kita tidak bisa turun dalam kegelapan seperti ini. Diam di sini dan biarkan aku mencobanya, jawab Bagas dengan tegas. Tiba-tiba Panji yang berdiri agak jauh dari kelompok melihat sesuatu di tepi kabut. Sosok pocong tingginya hampir 3 meter berdiri diam di antara pohon-pohon besar. Pocong itu tidak bergerak, hanya memandang lurus ke arah mereka. Bagas. Panji memanggil Bagas, tetapi suaranya hampir tidak terdengar karena tubuhnya yang telah gemetaran. Bagas menoleh. Ada apa, Ji? Tepat di sana, coba lihat, bisik Panji sambil menunjuk dengan jari yang gemetaran. Semua menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Panji, tetapi kabut terlalu tebal untuk melihat dengan jelas. Reno menghidupkan senter dan mengarahkannya ke pohon-pohon, dan mereka melihat pocong tinggi yang seolah akan meludah ke arah mereka. Selain itu, cahaya senter juga semakin menampakkan beberapa kuntilanak yang sedang mengayun-ayunkan kakinya di atas dahan pohon. Kabur! Ayo kabur! Teriak Reno tanpa pikir panjang, menarik Laras dan berlari ke arah hutan. Agus langsung mengikuti tanpa pikir, sementara Panji mencoba membawa barang-barang seadanya. Jangan pisah, teriak Bagas, tetapi suaranya tenggelam dalam kepanikan kelompok yang berlarian tanpa arah. Di dalam tenda, Agung tetap tinggal untuk merawat Kinar yang semakin tidak terkendali. Gadis itu kini sepenuhnya kerasukan, tubuhnya melengkung dengan cara yang tidak wajar. Matanya terbuka lebar tetapi tidak memandang siapapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agung mencoba memegang Kinar yang mulai bergerak liar, tetapi ia tidak menyangka kekuatan Kinar akan sebesar itu. Gadis itu menendang perut Agung dengan keras, membuatnya terhuyung ke belakang. Kinar, sadar,
ini aku Agung," teriaknya sambil mencoba mendekat lagi. Namun Kinar hanya tertawa, tawa yang menyeramkan dan bergema seperti suara beberapa orang sekaligus. Ia menggerakkan tubuhnya keluar tenda. "Kinar, kamu mau kemana? Jangan pergi." Agung mencoba mengejarnya, tetapi Kinar berlari dengan cepat ke arah hutan. "Astagfirullah," seru Agung, tetapi Kinar telah menghilang di balik kabut tebal meninggalkan jejak darah haid di tanah. Sementara itu Reno, Laras, Agus, dan Panji terus berlari tanpa tahu arah. Napas mereka terengah-engah, tetapi mereka tidak berani berhenti. "Stop, duduk dulu, kita harus berhenti dulu," ucap Panji akhirnya. Terjatuh di tanah dengan tubuh yang gemetar. "Kamu gila, kalau kita berhenti dia akan datang lagi," balas Reno, tetapi tubuhnya sendiri sudah terlalu lelah untuk terus berlari. "Kinar, Kinar!" teriak Bagas yang tiba-tiba muncul dari balik kabut. Napasnya semakin memburu. "Kalian lihat Kinar gak?" Semua menggeleng, wajah mereka penuh ketakutan. Dia masuk ke dalam hutan. Aku gak bisa mengejarnya," ucap Agung yang muncul tak lama setelah Bagas. Tubuhnya penuh keringat dan wajahnya menunjukkan keputusasaan. "Tadi dia kerasukan dan sekarang dia hilang lari ke dalam hutan," lanjut Agung menahan rasa bersalah yang begitu besar. "Kita harus cari dia," Bagas memutuskan, tetapi Reno menggeleng keras. "Kamu gila Bang, kita bahkan gak tahu di mana kita sekarang. Kalau kita balik, kita semua mati," teriak Reno, suaranya penuh dengan emosi. "Kalau kita biarin di sana, dia yang mati, Ren," balas Bagas dengan mata yang melotot. Namun sebelum perdebatan mereka selesai, suara tawa perempuan kembali terdengar dari kejauhan, diikuti oleh langkah kaki berat yang semakin mendekat. "Gak bisa, kita harus pergi sekarang. Tidak ada waktu lagi," ucap Agung mencoba mengumpulkan keberanian untuk memimpin kelompok yang mulai bercerai-berai. Dalam kepanikan, kelompok kembali berlari mencoba menjauh dari suara-suara yang terus membayangi mereka. Namun, tanpa mereka sadari, langkah mereka membawa mereka ke sebuah jalur yang asing. Pohon-pohon besar di sekitar mereka tampak semakin tinggi dan padat. Jalur yang mereka lewati terasa lembab dan berbau busuk, seperti tanah yang bercampur dengan daun-daun busuk dan sesuatu yang lain. Aroma kematian. Agus yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. Ini bukan jalur kita tadi kayaknya deh. Panji yang berjalan di depan menoleh, wajahnya pucat. "Kita tersesat guys, kita kayaknya di tempat lain." Bagas mencoba melihat ke sekitar dengan senter, tetapi yang ia lihat hanyalah pepohonan yang semakin gelap dan kabut yang semakin tebal. "Bang, kita di mana?" tanya Laras dengan suara yang hampir menangis. Bagas tidak menjawab, ia hanya diam menatap sekeliling dengan mata penuh kecemasan. Akhirnya Agung berbisik, hampir tak terdengar, "Ini kita masuk ke alas lali jiwa." Semua langsung membisu, namun tempat itu sering mereka dengar dari cerita-cerita horor pendaki lain. Kini menjadi kenyataan yang mereka hadapi. Hutan di alas lali jiwa terasa seperti labirin yang tidak berujung. Mereka berjalan tanpa arah, mencoba mencari jalan keluar, tetapi semua tampak sama.
Pohon-pohon tua dengan akar menjuntai, kabut yang semakin tebal, dan bau busuk yang terus menyengat menghantui setiap langkah mereka. Bagas berulang kali menatap kompas yang ia bawa, tetapi jarum kompas itu terus berputar tanpa arah yang jelas. Ini gak mungkin kompasnya rusak. Padahal tadi ini bener loh, gak ada kerusakan sama sekali. Gumamnya dengan napas yang begitu berat. Kita nggak mungkin tersesat sejauh ini. Jalur tadi mestinya membawa kita turun, Bang, ucap Reno dengan nada yang sudah mulai kecapean, meski ketakutannya terlihat jelas. Kamu pikir aku nggak tahu itu? Balas Bagas dengan rasa frustasi. Agung yang berjalan di belakang hanya menunduk sambil terus memegangi tasbih kecil di tangannya dan sambil membaca doa dalam hati. Agus Welang sesekali menoleh ke belakang seolah memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Sudah lebih dari 2 jam kita muter-muter aja di sini, ucap Panji dengan suara yang sudah mulai putus asa. Semua pohon kelihatannya sama. Kita seperti terjebak. Tidak ada yang menjawab, hanya suara langkah kaki dan desa napas mereka yang terdengar. Sementara bayangan pohon di kanan kiri jalur semakin menyerupai sosok-sosok aneh dalam kabut. Di tengah perjalanan, suara pelan mulai terdengar dari arah depan. Awalnya hanya seperti desahan angin, tetapi perlahan berubah menjadi suara manusia yang melantunkan kalimat-kalimat yang menggertakkan jiwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagas dan yang lain berhenti serentak. Bagas menatap ke depan, mencoba mencari sumber suara, tetapi kabut tebal menutupinya. Perlahan-lahan ia mulai melihat, itu apa? Itu apa? Kalian coba lihat deh. Bisik Agus, suaranya mulai bergetar. Tidak ada yang menjawab, semua memandang dengan cemas ke arah suara itu. Dari bilik kabut muncul barisan manusia yang berjalan perlahan. Mereka semua berpakaian tidak seperti orang pada zaman sekarang. Mereka hanya mengenakan bawahan celana pendek hitam yang dibalut kain cerik dan memakai blangkon ala Jawa. Di tengah barisan itu, 4 orang membawa keranda jenazah diselimuti kain putih yang sudah menguning. Kepala mereka menunduk dan mereka terus melanjutkan kalimat tahlil dengan suara yang tegas seperti bergema dari dunia lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaga, ya Allah. Laras menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ini nggak benar, bisik Reno. Ia mundur beberapa langkah, menarik tangan Laras. Bagas segera memberi isyarat agar kelompoknya tetap diam. Jangan bicara, jangan bergerak, ucapnya dengan suara yang sangat pelan. Namun Reno tidak tahan. Bang, kita harus lari, kita harus pergi dari sini, bisiknya dengan tajam. Jangan bodoh Reno, kita nggak tahu siapa mereka, balas Bagas dengan suara yang tegas. Namun Reno yang ketakutan tidak mendengarkan arahan dari Bagas. Aku nggak mau mati di sini, serunya sambil menarik Laras. Reno, jangan bodoh, teriak Bagas, tetapi terlambat. Reno dan Laras berlari ke arah yang berlawanan, menerobos kabut tanpa peduli arah. Saat Reno dan Laras menghilang dari pandangan, barisan pembawa keranda itu tiba-tiba berhenti. Suara tahlil yang dari tadi terdengar monoton langsung terhenti, menciptakan keheningan yang lebih mencekam.
Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan wajah yang tertutup oleh kain hitam yang lusuh, perlahan menoleh ke arah Bagas dan teman-temannya. "Astagfirullahaladzim," bisik Agung sambil menggenggam tasbihnya lebih erat. Pria itu menggerakkan tangannya perlahan menuju ke arah Reno dan Laras yang berlari tadi. Namun tubuhnya tetap diam, tidak bergerak sama sekali. "Ayo pergi sekarang," perintah Bagas, suaranya penuh kepanikan. Mereka semua berlari ke arah lain, menjauh dari barisan pembawa keranda. Kabut semakin tebal dan langkah mereka terasa semakin berat. Sementara itu Reno dan Laras terus berlari tanpa arah. Napas mereka terenganga dan Laras mulai tersandung-sandung karena kelelahan. "Reno, tolong pelan sedikit," ucap Laras dengan suara hampir menangis. "Tidak, kita harus terus berjalan. Mereka akan mengejar kita," jawab Reno sambil menarik tangan Laras dengan paksa. Namun langkah Reno terhenti tiba-tiba saat ia melihat jalan setapak di depan mereka. Tanahnya tidak lagi padat, melainkan berubah menjadi tebing licin yang penuh dengan lumut. "Laras, hati-hati," ucap Reno sambil menoleh ke belakang. Namun terlambat, Laras kehilangan pijakan dan tubuhnya tergelincir ke arah tebing. Reno mencoba menangkap tangannya, tetapi keseimbangannya ikut hilang. "Laras!" teriak Reno saat tubuh mereka berdua jatuh ke dalam jurang yang gelap. Suara mereka memudar seiring dengan suara tubuh yang menghantam bebatuan di bawah. Bagas, Agung, Agus Welang dan juga Panji yang berlari ke arah lain akhirnya berhenti di sebuah area yang lebih terbuka. Napas mereka memburu dan tubuh mereka penuh keringat dingin. "Reno dan Laras, mereka tidak ada di sini," ucap Panji dengan suara yang serak. "Gak usah bicara soal mereka sekarang. Kita harus pikirkan gimana caranya keluar dari sini dulu," sahut Bagas dengan nada yang tinggi. Namun sebelum mereka memutuskan langkah selanjutnya, suara tahlil kembali terdengar dari arah yang tidak jelas. Kali ini suara itu lebih keras dan langkah kaki barisan keranda terdengar mendekat. Mereka mengikuti kita," bisik Agus dengan mata yang terbelalak. Di tengah ketakutan dan keputusasaan, mereka yang tersisa, Bagas, Agus, Welang dan juga Agung, kemudian Panji, duduk terdiam di sebuah area terbuka di dalam alas lali jiwo. Suara tahlil dari arah barisan keranda terus terdengar semakin mendekat, namun langkah kaki mereka terasa enggan untuk bergerak lebih jauh. "Kita nggak bisa terus lari begini, teman," ucap Agung dengan suara tegas memecah keheningan. "Kita sudah mencoba semua cara, tapi kita tetap saja berputar-putar di sini. Satu-satunya yang tersisa adalah meminta perlindungan kepada Allah. Agung, ini bukan waktunya bicara soal doa. Kita harus cari jalan lain untuk keluar, bukan duduk diam di sini," sahut Agus Welang dengan nada yang kepanikan. "Gus, diam Gus," bentak Bagas. Ia menatap Agung dengan wajah penuh harap. "Apa yang kamu pikirkan, Gung? Kita harus berhenti berusaha mengandalkan kekuatan kita sendiri," jawab Agung sambil menatap ketiga temannya. "Ini bukan sekedar hutan. Kita ada di tempat mereka, di
luar kendali manusia. Kalau kita mau keluar, kita harus meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Panji yang sejak dari tadi gemetar di sudut mengangguk seolah mengiyakan apa yang Agung harapkan. Aku setuju, mungkin itu satu-satunya jalan kita sekarang. Kita sudah gak punya pilihan. Bagas menghela napas panjang. Baiklah, mari kita coba. Tapi kalau ini tidak berhasil, kita harus terus bergerak dan lari sejauh mungkin. Kemudian Agung memimpin kelompok untuk duduk bersila di sebuah tanah yang terlihat datar. Ia mengeluarkan tasbih kecilnya dari kantong, lalu memejamkan mata dan suaranya yang tenang mulai mengalun dalam zikir. Astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdih, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Bagas, Panji, dan Agus mengikuti doa itu. Meskipun suara mereka bergetar di tengah kegelapan yang pekat, doa mereka menjadi satu-satunya cahaya yang menenangkan. Suara-suara menyeramkan di sekitar mereka perlahan mulai reda. Suara tahlil dari keranda, langkah kaki berat, bahkan bisikan gaib yang sebelumnya menggema kini lenyap seperti ditelan bumi. Agung mempercepat zikirnya, semakin khusyuk dalam permohonannya. Ya Allah, yang Maha Penyayang, tunjukkan kami jalan-Mu, lindungi kami dari kejahatan yang tidak kami mengerti. Kami berlindung hanya kepada-Mu, ya Allah. Tiba-tiba Agung merasakan angin dingin yang lembut menyapu wajahnya. Ia membuka matanya dan di depan berdiri sosok pria tua berjubah putih dengan sorot mata yang teduh. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi pancaran kewibawaannya membuat Agung merasa tenang. Siapa Anda? Bisik Agung, tubuhnya yang membeku. Pria itu tersenyum lalu berbicara dengan suara yang lembut. Aku adalah leluhurmu, anakku. Aku datang karena doa-doamu telah sampai kepada kami. Aku diutus untuk memberikan petunjuk. Leluhur itu mendekat dan menatap Agung dengan penuh kasih. Kalian telah melanggar aturan dan memasuki wilayah yang tidak seharusnya. Tetapi Allah Maha Pengampun, dan jika kalian ingin selamat, ikuti petunjuk ini. Agung mendengarkan dengan seksama, sementara teman-temannya menatapnya dengan bingung, tidak bisa melihat sosok yang ada di depan Agung. Pergilah menuju puncak gunung. Di sana ada jalan keluar dari tempat ini. Ikuti jalur yang dilalui oleh kunang-kunang. Cahaya mereka akan membimbing kalian ke jalan yang benar. Insya Allah kalian akan selamat. Jelas pria tua itu. Tapi bagaimana dengan teman-teman kami yang hilang tadi? Tanya Agung dengan suara yang gemetaran. Reno, Laras, kemudian juga Kinar. Bisakah kami menyelamatkan mereka? Pria tua itu menggeleng pelan. Mereka telah membuat pilihan mereka sendiri, nak. Takdir mereka kini ada di tangan Yang Maha Kuasa. Fokuslah untuk menyelamatkan dirimu dan mereka yang masih bersamamu. Sebelum Agung bisa bertanya lebih lanjut, sosok pria tua itu perlahan memudar bersatu dengan kabut di sekitar mereka. Agung kemudian membuka matanya, tubuhnya gemetar karena pengalaman itu. Ia menatap teman-temannya yang masih duduk bersila. Kalian dengar itu, guys?
Tanya Agung dengan suara pelan. Dengar apa? Sahut Bagas. Kami cuma mendengar kamu berdoa, Agung, dari tadi. Agung mengambil napas dalam-dalam lalu berkata, kita harus pergi ke puncak. Kita akan menemukan jalan keluar jika kita mengikuti jalur kunang-kunang. Kunang-kunang? Gung, kamu serius? Ucap Agus Welang dengan nada yang skeptis. Ya, aku serius, jawab Agung dengan tegas. Aku tadi melihat leluhurku. Dia yang memberi petunjuk ini. Percaya padaku atau tidak, tapi ini satu-satunya cara kita bisa keluar. Panji mengangguk. Aku percaya. Aku merasa ada sesuatu berbeda sejak tadi. Hawa di sekitar kita mulai terasa lebih tenang. Bagas merenung sejenak lalu akhirnya berdiri. Oke, baik kalau gitu. Kita ikuti petunjukmu, Gung. Tapi kalau kita tidak menemukan apa-apa, kita harus cepat-cepat cari jalan lain. Beberapa saat kemudian, cahaya kecil mulai terlihat di tengah kegelapan hutan. Itu adalah kunang-kunang, berkelap-kelip dengan teratur seolah membentuk jalur yang jelas. Kunang-kunangnya, mereka ada di sana, seru Panji. Tanpa ragu mereka mulai berjalan mengikuti cahaya kunang-kunang itu, dengan hati penuh harap bahwa petunjuk ini akan membawa mereka ke tempat yang aman. Kelompok yang tersisa, Bagas, Agung, Agus Welang, dan juga Panji berjalan dalam keheningan, mengikuti cahaya kunang-kunang yang membimbing mereka menuju puncak. Cahaya kecil itu tampak bergerak perlahan tetapi pasti, menuntun mereka melalui jalur yang sebelumnya tidak terlihat. Pohon-pohon besar dan akar-akar yang menjuntai seolah membuka jalan membiarkan mereka lewat tanpa hambatan. Tidak ada suara lain selain langkah kaki mereka yang perlahan serta sesekali helaan napas berat. Hawa dingin di alas Lali Jiwo mulai berangsur hilang, digantikan oleh udara yang lebih segar. Agung, apakah ini benar-benar jalannya? Tanya Bagas dengan suara yang rendah. Percayalah, Bang, jawab Agung sambil tetap berjalan di depan. Aku yakin ini jalannya. Kita sudah tidak berputar-putar lagi, kan? Agus yang berjalan di belakang tampak lebih tenang meskipun rasa takut masih menyelimuti wajahnya. Kunang-kunang ini seperti cahaya yang menuntun kita keluar dari mimpi buruk. Aku nggak tahu harus bersyukur atau takut. Anggap saja ini jawaban dari doa-doa kita tadi, jawab Panji dengan singkat. Setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka yang terasa berbeda. Puncak gunung itu dikelilingi oleh hamparan rerumputan tinggi dan dari sana mereka bisa melihat langit yang perlahan mulai berubah warna. Kabut yang tebal sejak awal kini mulai menipis, memperlihatkan sinar remang-remang dari fajar yang akan datang. Ini puncak, ucap Bagas dengan suara serak. Ia memandang ke sekitar mencoba mencerna bahwa mereka akhirnya sampai di tempat ini setelah perjalanan panjang yang penuh dengan teror. Agung menjatuhkan tubuhnya ke tanah, sujud syukur sambil berbisik, Alhamdulillah, akhirnya kita sampai. Namun meskipun puncak ini terasa aman, mereka tidak bisa melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Sosok-sosok gaib yang mereka lihat, suara-suara menyeramkan, serta teman-teman mereka yang hilang, semua itu masih tergambar jelas di benak mereka.
Agung perlahan berdiri lalu menatap teman-temannya dengan tatapan penuh kesungguhan. Kita tidak boleh pergi dari sini tanpa mendoakan mereka yang sudah hilang. Mendoakan siapa? Tanya Agus Welang meskipun ia tahu jawabannya. Ya, semua yang telah hilang di gunung ini, jawab Agung. Seperti Reno, Laras, Kinar, semoga saja mereka selamat dan bahkan mereka yang arwahnya masih terjebak di sini. Kita harus mendoakan mereka agar mereka diberikan ketenangan. Tidak ada yang menolak. Dengan tubuh yang lelah tetapi hati yang penuh harap, mereka duduk bersila di atas rerumputan di puncak Gunung Arjuna, menghadap ke arah langit timur yang mulai cerah. Agung memimpin doa seraya tenang tetapi penuh keyakinan, menggema di tengah keheningan puncak Gunung Arjuna. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ampunilah kesalahan kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami. Terimalah mereka di sisi-Mu ya Tuhan dengan penuh kasih sayang. Hilangkan rasa sakit mereka dan bebaskanlah arwah mereka dari belenggu tempat ini. Hanya kepadamu kami memohon dan berserah diri. Amin. Doa itu membawa keheningan yang dalam, suara angin yang lembut menjadi latar dan sinar matahari mulai menyentuh wajah mereka, seolah-olah menyelimuti mereka dengan kehangatan. Namun di tengah suasana khusyuk itu, sebuah suara pelan terdengar dari kejauhan. Aku di sini. Mereka serentak membuka mata dan menoleh ke arah suara tersebut. Dari balik kabut yang perlahan menghilang, muncul sosok Kinar. Ia berjalan gontai dengan wajah pucat dan rambut yang berantakan. Bajunya kotor, penuh dengan lumpur dan dedaunan. Namun yang paling mengejutkan adalah ekspresi wajahnya. Campuran kelelahan, ketakutan, dan kebahagiaan karena berhasil bertahan. Kinar! Teriak Panji sambil berlari menghampirinya. Kinar, alhamdulillah kamu selamat. Seru Bagas, wajahnya penuh kelegaan. Agung dan Agus Welang segera membantu Kinar yang hampir terjatuh karena kelelahan. Aku tersesat, tapi ada yang membimbingku ke sini, bisik Kinar dengan suara lemah. Apa maksudmu, Kin? Siapa yang membimbingmu? Tanya Agung menatapnya penuh penasaran. Aku tidak tahu, rasanya seperti seseorang memegang tanganku, tapi aku tidak bisa melihatnya. Jawab Kinar sambil memejamkan mata. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku pikir aku tidak akan pernah keluar dari sana, tapi akhirnya aku bertemu kalian di puncak ini. Bagas merangkul bahu Kinar. Yang penting kamu di sini sekarang. Kamu selamat, kita semua selamat, Kin. Saat doa selesai, sinar matahari pertama menembus kabut tipis, menerangi puncak gunung dengan cahaya keemasan. Hawa dingin berganti dengan kehangatan lembut dan suara burung mulai terdengar dari kejauhan. Ini seperti mimpi, ucap Panji sambil memandangi langit. Setelah semuanya yang kita alami, akhirnya pagi pun datang. Aku merasa lega sekali. Bagas mengangguk meskipun wajahnya masih penuh beban. Kita harus turun sekarang. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, teman. Mereka mulai berjalan perlahan mengikuti jalur yang kini terlihat lebih jelas. Pohon-pohon besar di sekitar mereka tidak lagi tampak menyeramkan. Dan kabut yang sebelumnya menyesatkan kini sepenuhnya menghilang. Ketika mereka sampai di jalur yang lebih aman, mereka melihat
papan penanda yang menunjukkan arah menuju base camp. Mata Bagas membelalak. Ini jalur yang benar. Kita kembali ke jalur pendakian, kawan, katanya dengan nada penuh kelegaan. Kelompok yang tersisa akhirnya tiba di base camp setelah berjalan panjang penuh dengan teror. Tubuh mereka lelah, pakaian kotor, dan wajah mereka penuh dengan kelelahan dan keprihatinan. Namun perasaan lega mulai menyelimuti hati mereka saat melihat base camp yang kini tampak seperti oase di tengah mimpi buruk yang baru saja mereka lewati. Ketika mereka berjalan mendekati pos pendakian, seorang penjaga pos yang mengenal mereka langsung berlari ke arah mereka. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Kalian masih hidup?" seru penjaga itu dengan suara gemetar. Bagas menatap penjaga pos itu dengan bingung. "Apa maksudmu, Pak?" "Ya, kami selamat, baru saja turun dari puncak." Namun penjaga itu menggeleng pelan, matanya masih terbelalak. "Kalian kan sudah hilang selama 14 hari. Kami sudah menganggap kalian tidak akan kembali. Tim SAR sudah mencari kalian kemana-mana. Mereka tidak menemukan apa-apa di atas." Mata Bagas terbelalak. 14 hari? Gak mungkin. Kami hanya mendaki semalaman itu aja. Dan kami merasa tersesat selama beberapa jam di alas Lali Jiwo sebelum sampai di puncak Gunung Arjuna. Penjaga itu menatap mereka dengan wajah ngeri. "Tapi kenyataannya bukan begitu. Setelah kalian tidak kembali pada hari pertama, kami mulai mencari. Tim SAR menemukan jejak kalian di sekitar pos 2, tapi setelah itu semuanya hilang. Kabarnya kalian dianggap hilang di alas Lali Jiwo." Agus menelan ludah, wajahnya berubah pucat. Tunggu, jadi kita benar-benar hilang selama 2 minggu? Penjaga pos mengangguk. "Iya, dan itu bukan yang terburuk." Melihat raut wajah penjaga yang berubah suram, Agung memberanikan diri bertanya, "Apa maksudmu, Pak? Apa yang lebih buruk daripada ini?" Penjaga pos itu menghela napas panjang lalu berkata dengan nada yang berat, "Beberapa hari lalu tim SAR menemukan teman kalian. Kalau nggak salah itu Reno dan Laras, tapi dalam kondisi yang sangat mengenaskan." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam seluruh kelompok. Bagas menggenggam kepala dengan kedua tangannya. Matanya melebar tak percaya. "Apa yang terjadi pada mereka, Pak?" Penjaga pos melanjutkan dengan hati-hati. "Mereka ditemukan di dasar jurang tidak jauh dari pos 3. Kondisi tubuh mereka sudah hancur karena terjatuh dari ketinggian. Namun yang membuat semua orang heran yaitu mereka ditemukan dalam posisi berpelukan." Mendengar itu, Kinar menutup mulutnya dengan tangannya sendiri. Air mata mulai mengalir dan Agus Welang langsung terduduk di tanah, tubuhnya bergetar lemas. "Ya Allah, Reno, Laras." Panji berbisik pelan, matanya berkaca-kaca. Penjaga pos menunduk mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan. "Mereka diduga jatuh saat kabur dari sesuatu. Tapi ada satu hal yang aneh. Saat tubuh mereka ditemukan, ada bekas cakaran di sekitar tanah. Seolah-olah mereka mencoba memanjat kembali, tapi itu jelas mustahil."
Tidak ada yang berbicara setelah itu, hanya suara angin yang berembus perlahan di sekitar base camp. Kenangan tentang Reno dan Laras memenuhi pikiran mereka, mengingat bagaimana keduanya begitu ceroboh tapi juga selalu bersama. Agung akhirnya membuka suara meskipun suaranya masih tidak terdengar tegas. Kita sudah berdoa untuk mereka di puncak tadi. Semoga doa itu sampai kepada mereka ya. Dimanapun mereka berada sekarang, kami akan tetap menganggap kalian sebagai sahabat. Penjaga pos kemudian mengangguk pelan. Kalian telah melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saya tidak tahu bagaimana kalian bisa selamat. Tetapi saya harap kalian tidak kembali ke sini lagi. Gunung ini bukan tempat yang sembarangan. Saat matahari semakin tinggi, kelompok itu duduk di dekat pos mencoba mencerna semua yang telah mereka alami. Wajah-wajah mereka penuh dengan rasa duka tetapi juga kelegaan bahwa setidaknya beberapa dari mereka masih bisa kembali. Saat matahari semakin tinggi, Bagas menatap ke arah Gunung Arjuna yang berdiri megah dari kejauhan. Kita hanya tamu di tempat ini. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Apa yang kita alami adalah perjalanan dan pengingat bahwa kita harus menghormati alam dan batas-batasnya. Agung menambahkan, dan tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa. Hanya karena doa kita bisa keluar dari kegelapan itu, teman-teman. Kinar yang duduk di sudut dengan wajah lemah tetapi penuh rasa syukur berkata pelan, aku merasa kita diberi kesempatan kedua. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi di sini dan aku tidak akan pernah melupakan mereka yang tidak kembali. Dengan langkah perlahan mereka meninggalkan base camp, membawa luka dan pelajaran yang akan terus mereka kenang seumur hidup. Alam telah memberi mereka ujian yang tak terbayangkan, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk kembali ke dunia nyata. Gunung Arjuna tetap berdiri megah, seolah menjadi saksi atas semua kejadian yang tak pernah bisa dijelaskan. Di hati mereka, doa untuk Reno, Laras, dan semua arwah yang hilang di gunung itu terus bergema. Doa yang penuh harap bahwa mereka kini telah tenang, meninggalkan kegelapan dan menemukan cahaya di sisinya. Sekian cerita kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan nantikan kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.